Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Juang Prabangmuti Haji dengan NIM D4230059 dengan mata kuliah Elektronika Daya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara daya sesaat atau instantaneous, RMS, dan rata-rata. Selain itu, kita akan membahas tentang mengenai total harmonic, distortion atau DHD. Yang terakhir kita akan membahas rangkaian amplifier AC ke AC dan DC to DC. Yang pertama yaitu daya sesaat atau instantaneous power. Apa itu daya sesaat? Daya sesaat adalah daya listrik yang berubah seiring waktu pada setiap detik dalam sinyal AC. Yang contohnya adalah resistor. Daya sesaat dihitung menggunakan tegangan dan arus pada saat itu juga. Untuk grafiknya sendiri yaitu grafik menunjukkan variasi daya sesaat terhadap waktu. Ini berbeda untuk beban resistif, induktif, dan kapasitif. Jadi masing-masing beban itu memiliki grafik yang berbeda-beda. Lanjut untuk daya RMS atau root mean square power, yaitu daya RMS adalah nilai efektif dari tegangan dan arus. Untuk kegunaannya sendiri yaitu untuk mengukur daya setara dengan daya DC pada beban resistif. Untuk rumusnya sendiri yaitu gelombang sinusoidal VRMS sama dengan V peak dibagi akar 2. Untuk arusnya sendiri yaitu arus peak dibagi akar 2. Lalu selanjutnya yaitu adalah daya rata-rata atau average power. Daya rata-rata adalah rata-rata daya yang dihantarkan dalam satu siklus dalam sistem AC sinusoidal. Untuk rumusnya sendiri yaitu P average sama dengan V RMS dikali arus I RMS dikali cos theta. Faktor daya cos di sini sangat penting sekali untuk mempengaruhi rugi-rugi daya dalam perhitungannya. Untuk contohnya sendiri yaitu perbandingan daya pada beban resistif, induktif, dan kapasitif. Yang selanjutnya adalah total harmonic distortion atau THD. THD sendiri adalah ukuran distorsi bentuk gelombang karena harmonik yang disebabkan oleh beban nonlinear yang menyebabkan harmonik tersebut. THD sendiri terjadi karena perangkat nonlinear seperti dioda, inverter, lampu LED, ataupun motor listrik dan beban elektronika lainnya yang tidak menarik arus secara linear, yang menyebabkan dampak harmonik dapat mengalami pemanasan, gangguan, dan kesalahan, serta dapat mengurangi efisiensi daya. Untuk contohnya sendiri yaitu sumber daya switching atau MPS seperti adaptor laptop yang menciptakan harmonik karena switching frekuensi tinggi. Lalu ada motor dengan inverter, motornya dikontrol oleh inverter menghasilkan harmonik dari switching dengan yang cepat. Lalu ada contoh satu lagi yaitu lampu LED dengan CFL yang menggunakan rangkaian switching yang menyebabkan arus harmonik dalam jaringan listrik. Lalu yang ketiga yaitu rangkaian rectifier setengah gelombang yaitu AC ke DC. Rangkaian rectifier AC ke DC yaitu mengubah arus AC jadi DC menggunakan diode. Di sini ada 3 gelombang, ada half wave rectifier atau setengah gelombang, full wave rectifier atau gelombang penuh, dan bridge rectifier atau jembatan. Untuk setengah gelombang sendiri yaitu menggunakan satu dioda hanya setengah siklus AC yang dikonversi ke DC. Untuk yang full gelombang menggunakan 2 atau 4 dioda untuk mengkonversi 2,5 siklus AC di DC. Sedangkan untuk yang bridge atau jembatan menggunakan 4 dioda untuk menghasilkan output DC yang lebih stabil dibandingkan dengan full wave rectifier biasa. Untuk kelebihan sendiri yaitu lebih sederhana tetapi tetap efisiensi rendah. Untuk aplikasi sendiri yaitu seperti tadi satu daya sederhana untuk peralatan kecil seperti cas laptop maupun cas HP. Yang selanjutnya ada rectifier AC ke DC atau gelombang penuh yang seperti saya sebutkan tadi, yang memiliki prinsip rectifier gelombang penuh menggunakan diode bridge yang memiliki kelebihan efisiensi lebih tinggi dari setengah gelombang. Aplikasi yaitu satu daya untuk peralatan kompleks seperti charge HP maupun charge laptop, dan ada ripple sedikit atau riak yang digunakan kapasitor untuk mengurangi ripple. Yang selanjutnya ada rectifier DC ke DC atau DC ke DC converter
bisa digunakan untuk buck atau step down converter, boost step up converter, dan buck boost inverted converter seperti yang saya sebutkan pada materi sebelumnya. Untuk macam-macam jenis rangkaian DC ke DC ada linear regulator yang menggunakan komponen seperti IC7805 dan LM317. Untuk linear sendiri yaitu memiliki efisiensi rendah karena membuang energi dalam bentuk panas. Yang kedua ada switching regulator, yaitu menggunakan switching cepat untuk meningkatkan efisiensi jenis-jenisnya. Dengan contoh tadi seperti buck step down converter, boost step up converter, dan buck boost inverted converter. Yang ketiga yaitu ada charge pump, menggunakan kapasitor untuk menaikkan atau menurunkan tegangan yang biasanya digunakan dalam rangkaian berdaya rendah seperti sensor dan perangkat IoT. Untuk kesimpulannya yaitu kita telah membahas perbedaan DC saat, RMS, dan rata-rata. DHD penting dalam sistem tenaga listrik. Berbagai rectifier AC dan DC dan DC ke DC memiliki aplikasi yang berbeda. Pelajari lebih lanjut dari sumber daya tambahan agar kita memiliki tambahan ilmu dari berbagai sumber. Untuk materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.